What's up guys? Welcome home, far away from home. Nice to meet you and welcome back again on David Bond 85 channel. So guys, pertama-tama terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang pertama kali visit my channel, jika kalian suka dengan video ini, jika kalian ingin mensupport, the best thing is subscribe, like, atau kasih komen di bawah. Tentunya komen yang positif dan membangun. Seperti biasanya, saya selalu membagikan pengalaman serta tips tentang kru yang bekerja di kapal pesiar. Episode kali ini adalah kerja di kapal pesiar di posisi Kapten Steward. Tentunya saya tidak sendiri ya, saya bersama rekan kerja saya dan kami sering satu kontrak ya, sering bertemu beberapa kali ya. Dia adalah Mr. Jul. Hey. Halo, sama siapa Mr. Jul di rumah? Buat semua keluarga, di sini kita sehat, kita tetap stay safe, stay health sampai kita bertemu kembali di rumah. Asik. So guys, jadi penasaran pengen tahu pengalamannya dia serta gimana experience-nya selama kerja di kapal pesiar. So don't skip this video and stay tune my channel, oke? Ya guys, kembali lagi channel saya. Jadi sebelah saya ada Mr. Jul. Gimana kabarnya Mr. Jul? Baik. Iya. Jadi mungkin mau memperkenalkan diri dulu Mr. Jul. Oh ya, nama saya Zulfikar Rahman. Saya asal dari Lombok. Wah, saya adalah Lombok, salah satu kru dari Princess Cruise Line. Dan Lombok adalah salah satu destinasi yang selalu dikunjungi oleh kapal pesiar. The best pantainya apa tuh di sana? Pantai yang di situ Senggigi. Senggigi ya. Waduh, saya belum pernah ke sana guys. Suatu saat mungkin ya kalau kesempatan saya pengen ke sana. Dan Pantai Ting juga harus dijaga. Iya benar. Iya. Terus udah berapa lama nih kerja di kapal pesiar nih? Di kapal pesiar saya sudah 7 kontrak. 7 kontrak. Wow, iya. Lumayan. Terus di departemen apa nih Mas Jul? Di departemen housekeeping, sama lah dengan abang kita ini. Iya, kita satu departemen guys. Ya kita bertemu kurang lebih ada sekitar 3 kali 4 kali ya. Iya, jadi ya lumayan berpengalaman juga Mas Jul deh. Ya, terus kita mau tanya-tanya nih Mas Jul tentang gimana sih kok Mas Jul bisa bekerja di kapal pesiar tuh? Oke, semua berawal dari waktu memang sih cita-cita juga untuk bisa planning sebelumnya around the world atau over the seas, bisa keluar dari Lombok dan menuju keluar Pulau Lombok, akhirnya luar Indonesia. Finally di sini kita mengarungi samudra. Gitu. Jadi memang sudah terplanning pengen traveling around the world ya. Terus gimana prosesnya kok bisa sampai kerja di kapal pesiar? Dulu waktu 2012 saya bekerja di Surabaya. Di sana saya memutuskan untuk coba apply ke perusahaan kapal pesiar, dan kebetulan saya Jakarta mengadakan roadshow interview di Jakarta. Dan kemudian saya mencoba, alhamdulillah berhasil, dan dari situlah semua berawal. 2012 ya awal pertama kali ya. Wow, iya. Terus setelah itu prosesnya gimana sih? Kok bisa sampai diterima di kapal pesiar? Dengan beberapa tes yang kita ikuti, dan mungkin beberapa kru kapal sudah tahu apa itu proses-prosesnya, dari tes interview, marine test, medical, etc. And finally kita mendapatkan kapalnya, prinsipalnya, dan kita menuju Jakarta untuk melakukan proses dokumentasi seperti visa, paspor, medical, dan so on. Dan akhirnya saya mendapatkan schedule. Kapal pertama saya adalah Caribbean Princess. Caribbean Princess tahun 2012 akhir Desember berangkat. Wow, ya. Terus mungkin kalau untuk persiapan dokumennya hampir seluruhnya sama lah ya dengan kru-kru ya, karena ini kan akan ditujukan buat kru yang akan first contract join di kapal pesiar gitu. Terus ketika join pertama kali nih di kapal Caribbean Princess, gimana nih perasaannya nih? Ada nggak pengalaman yang teringat gitu ketika pertama kali join? Perasaan yang pertama sih memang excited karena sudah diterima, dan akhirnya berpikir, wow, finally saya akan keluar negeri juga. Dan itu pun berangkat sendiri tanpa ada, biasanya sih kita kalau berangkat ada rekan yang satu kapal untuk join bareng, tapi kala itu saya berangkat memang sendiri.
Ya, dan singkat cerita saya mendapat schedule saya harus join dengan Caribbean Princess di Fort Lauderdale, Miami. Tetapi gitu. di perjalanan ada beberapa hal yang menghambat itu karena adanya gejala badai salju kalau nggak salah itu. Akhirnya saya stuck yang harusnya perjalanan 3 hari menuju Miami, saya menghabiskan 10 hari sampai saya bertemu dengan Caribbean Princess di Itu baru kontrak pertama ya? Iya, di situ saya sangat takut sekali Itu karena nervous banget ya? Nervous sekali, baru pertama kali untuk keluar negeri, bepergian jauh, tapi dan nggak ada teman pula lagi, nggak ada partner teman, ya? Tapi semangat terus karena nggak mungkin lah kita akan give up karena sejauh itu saya sudah berusaha untuk bisa mewujudkan semua kita ya. Gitu ya. Terus setelah setibanya di kapal nih Mas Jul, apa yang bisa di-sharing pengalaman yang kira-kira buat first joiner nanti nih bisa? Untuk teman-teman yang mungkin ya tergantung mereka mau apply di mana, tapi untuk housekeeping yang bisa saya sharing, pertama kita akan mungkin diterima di bagian yang paling lower itu utility, dan utility cleaner kerjaannya adalah taking care, bertanggung jawab untuk area kebersihan kru. Di kru area ya? Kru area. Jadi daily rutinnya seperti membersihkan koridornya, alloy-nya kru kabin, mengambil sampah, sanitize dan segala macam. Dan kalau embarkasi, hari bongkar muat yang kalau bahasa Indonesianya ya, kalau kita bilang embarkasi atau turnaround day, kita juga punyai extra assignment yaitu ngangkatin koper. Koper buat guest ya. Luggage-nya passenger. Jadi kayak login offload, onload ya. Gitu. Iya. Terus kalau di housekeeping department sendiri di kapal pesiar ini berapa step rank atau posisi sih Mas Jul? Di housekeeping kita ada jenjang karirnya juga. Dari awal saya pertama naik menjadi seorang utility cleaner. Di kontrak pertama saya di Caribbean Princess, tapi kita mendapat kesempatan untuk menjadi officer steward istilahnya di situ. Di sana kita belajar bagaimana kita menghandle atau membersihkan kamar officer atau kamar kru yang lain yang mereka bisa kita sebut orang-orang yang berpangkat lah, yang punya stripe ya. Punya stripe ya. Setelah itu jenjang keduanya kita akan ke accommodation attendant atau kita bilang akad itu ya. Untuk public area, untuk passenger area. Dan setelah itu kita akan menuju cabin steward atau SRS. Tapi untuk saya sendiri jenjang karir saya berbeda sedikit karena dari UTCL utility saya terpilih dan mendapat promosi menjadi seorang captain steward. Ya, ini salah satu yang the best nih, the best taking care seperti captain, chief engineer, yang kita handle orang-orang yang memang punya powerful di kapal. Gitu, ya. Jadi setelah kayak captain steward pun juga bisa step langsung ke cabin steward ya? Benar sekali Bang. Terus kalau untuk promosinya nih Bang Jul, dari UTCL bisa ke akad atau ke captain steward gimana? Lama atau gimana atau tergantung? Gimana tipsnya adalah yang penting kita sudah niat untuk bekerja rajin, bersungguh-sungguh, pasti promosi itu akan datang. Jadi semua tergantung dari kita gitu. Jadi intinya apapun pekerjaan itu kita harus tekuni, kita harus nikmati, kita harus enjoy karena situasi kerja di kapal itu sangat berbeda dengan di darat. Iya, karena di kapal begitu berangkat kerja dengan tidak ada day off, bekerja intinya bekerja hanya dengan hitungan jam istirahat saja, dan pagi ketemu dengan kerjaan sama, orang yang sama, malam juga dengan lingkungan yang sama. Jadi kita harus bisa benar-benar menikmati suasana kerja yang ada di kapal. Dan sesekali kalau memang kapal lagi sandar atau dock, kita keluar mencari udara segar, refreshing. Jadi foto-foto ya. Gitulah. Seperti yang Mas Jul posting ya, saya sering lihat ya. Wah, di sini ya. Terus kalau job kayak Mas Jul nih Captain Steward tuh seperti apa sih Mas gambarannya? Untuk seorang Captain Steward itu
pada dasarnya kalau di hotel kita bilang butler. Oh, butler, oke guys. Hampir mirip seperti butler ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk segala keperluan yang dibutuhkan oleh kapten, staff kapten, chief engineer, hotel general manager, dan beberapa bos-bos yang lain di kapal. Biasanya sih saya pegang 7 kamar, dan 7 itu adalah mereka orang yang eksekutif komitenya yang di kapal. Wow. Jadi dari pagi kita siapkan sarapannya untuk meal, sarapan, lunch, dan dinner. Terkadang bos-bos itu mereka mau makan di kamar, atau kadang juga mereka keluar ke restoran. Tapi intinya itu tanggung jawab penuhnya adalah satu, mengurus makanan mereka, mengurus kebersihan kamar mereka, mengurus keperluan semua seragam-seragam mereka, sampai apapun yang mereka perlukan untuk keperluan mereka di kapal, kita harus take care, dan kita harus tahu seluk-beluk kapal bisa sampai belusukan kemana aja, apapun yang mereka order. Ya, karena full service ya, seperti makanan mealnya juga kita taking care, terus dari kebersihan hygiene di kamar juga. Wow, jadi memang Mas Jul ini salah satu the best dan terpilih untuk number 1 on board, karena posisi kayak Mas Jul ini cuma 1 di kapal ya. Iya, wow. Cuma ada 1. Jadi 1 orang kapten di take care oleh 1 orang kapten steward. Wow. Terus berikutnya Mas Jul, kayak suka duka nih selama kerja di kapal apa Mas Jul? Suka dukanya adalah kalau dukanya dulu ya, sebelum kita ke sukanya. Dukanya adalah satu, memang kita jauh dari keluarga, oke, karena semuanya akan terbayarkan nanti dengan apa yang kita dapatkan. Dan jika cuaca yang memang tidak bersahabat, menjadi seorang pelaut memang tidaklah mudah seperti kita kerja di darat. Kalau sudah gelombang tinggi, mabuk laut juga, walaupun kita sudah berapa kontrak, tetap saja kadang tumbang juga. Kadang kita nggak tahu, laut itu kadang bersahabat, laut itu kadang bisa menjadi sosok yang sangat mengerikan buat kita. Kalau sudah itu gelombangnya tinggi dan udah susah banget buat kerja, jalan pun sampai miring, dan perasaan mual itu sudah terpikir kapan pulang, itu saja. Tapi semua kita bisa lewati kok kalau kita memang sungguh-sungguh untuk mau bekerja, dan semua kita lakukan dengan ikhlas. Pelaut kok takut mabuk laut? Itu dia. Belum menjadi pelaut sejati mungkin. Dan juga kalau kerja di kapal itu ya bisa dibilang duka, tapi bisa dibilang itu adalah cara kita untuk ditempa menjadi seorang pekerja yang kuat. Di kapal itu kita kadang under pressure, di bawah tekanan, apalagi kalau sudah ada virus atau kita sebut dengan red level, dengan keadaan banyak kru atau passenger kita yang sakit, kita harus extra precaution, kita harus ekstra kerja lagi untuk sanitize, untuk mensterilkan semua area yang ada di kapal. Di situ benar-benar sangat membutuhkan ekstra kerja yang sangat-sangat di bawah tekanan. Wow, tapi setelah dari itu kita akan merasa kuat, kita bisa mengatasi segala hal yang kedepannya akan mungkin datang, karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang di bawah tekanan gitu. Itu dukanya. Sukanya nih Mas. Sukanya satu ya, bisa melihat indahnya dunia ini yang Tuhan ciptakan. Kita bisa sekalian jalan-jalan ke negaranya orang, bisa tahu budayanya orang, dan bisa tahu dan belajar budaya dari beberapa negara, karena kita bekerja dengan beberapa kru member yang mungkin sekarang kita bekerja dengan hampir 80 nationality ya. Dari mana aja sih Mas? Dari Malaysia, India, Filipina, Meksiko, Chili, Amerika Latin, Rusia, Cina, banyak pokoknya sekarang ya. Jadi di area Eropa juga semua. Jadi di sana itu budaya itu bercampur baur, dan bagaimana kita bisa menghormati satu sama lain atau respect each other ya. Respect each other. Iya. Terus kalau komunikasi jelas pasti bahasa komunikasi Inggris, sih jelas bahasa Inggris yang mendasar sekali yang harus kita bisa bahasa Inggrisnya kuasai. Bagus nih Mas Jul. Selalu kita belajar ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja kapal pesiar, dasarnya adalah ya bahasa Inggris kalian, dan mempunyai skill minimal yang untuk hotelier atau hospitality industry. Jadi
insya Allah kalau untuk dokumen dan persyaratan yang lain, yang penting tetap sehat. Itu ya. Oke. Terus yang terakhir nih Mas Jul, tips dan saran buat sahabat-sahabat terutama yang ingin join first time in the kapal pesiar. Ini apa nih? Yang tips-tipsnya adalah ya pertama mungkin ya memilih agent yang benar-benar bisa menyalurkan kita untuk bekerja di kapal pesiar. Yang kedua, kita mempersiapkan diri kita dengan pengalaman kerja kita, bahasa Inggris kita, dan mempersiapkan diri untuk tetap sehat intinya ya, karena syaratnya kita harus ikut medical, dan medical kita pun kadang setiap kontrak bisa kita ulang lagi untuk medical. Dan kemudian tipsnya adalah kalau memang niat untuk bekerja di kapal pesiar harus kuat mental, harus bisa melawan yang namanya homesick ya, itu. Tapi ya kangen rumah guys, kangen rumah ya. Jadi itu intinya, kalau memang siap untuk berlayar, siap untuk meninggalkan keluarga untuk sebuah cita-cita, ya selalu bismillah dan semangat saja. Why not gitu kan? Ya, jadi hampir guys seluruh kru dan staff yang saya tanya, salah satunya adalah mental harus kuat. Jadi ya memang di sini memang mental benar-benar harus kuat kan. Apalagi nih Mas tipsnya? Tipsnya ya selama bekerja di kapal mungkin untuk teman-teman yang awal nih, yang seperti saya yang merintis dari awal, mungkin kalau ada waktu luang bisa mencari part time. That's very important guys. Iya, karena mungkin kita mau mendapatkan extra money untuk beli jajan, untuk beli internet card, atau sekedar mungkin untuk tabungan juga. Why not kalau kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk part time, side job, karena di kapal juga ada banyak part time yang bisa kita dapatkan, yang kalau memang kita bisa membantu orang-orang lain di departemen lain. Iya betul. Tapi terutama dengan kayak di housekeeping ya, kayak cabin steward pas lagi embarkasi itu ya mereka memang butuh banyak banget. Banyak lah pokoknya guys, kita tahu sendiri celahnya deh. Dengan tidak menyampingkan tanggung jawab intinya. Wow, hebat. Oke Mas Jul, jadi untuk episode kali ini saya rasa sekian. Sukses selalu buat karirnya ke depan. Ya, jadi guys semoga sharing-sharing pengalaman, tanya jawab sama Mas Jul bekerja berkenaan dengan posisinya dia di kapal pesiar semoga bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang first kontrak dan ingin join ke kapal pesiar. Jadi jika suka dengan video ini, the best thing, don't forget to subscribe, like, or put comment down below. Make sure komen yang positif ya dan membangun. Terus sampai ketemu lagi sama video kita episode yang berikutnya. Alright, bye bye, ciao.